Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'si waz dzunub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku, hadirin dan hadirat, semoga apapun aktiviti kita sepanjang hari ini merupakan tambahan amal-amal kebajikan kita. Kalaupun ada kesilapan dan kekurangan yang kita lakukan, baik dengan sengaja maupun di luar kesengajaan kita, semoga menjelang nanti kita membaringkan tubuh kita di peraduan, kita dengan jujur dan lapang hati dan dada memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perkara-perkara yang baik yang dapat kita lakukan hari ini dapat berterusan di hari-hari selanjutnya, dan semoga kalau ada kesilapan dan kekurangan yang kita lakukan hari ini tidak terulang di hari-hari esok. Selawat beriring salam sentiasa kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abal yatama, abah dari anak-anak yatim, abal masakin, abah dari orang-orang miskin, bahkan abah daripada penolong janda-janda tua. Itulah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sentiasa menebar rahmat dan kasih sayang kepada setiap siapapun, baik kawan maupun lawan. Semoga kita dapat mengikuti jejak baginda, mengikuti contoh-contoh akhlak perilaku yang mulia di dalam sisa hidup kita ini. Kita dianjurkan oleh sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti di sini bukan mengikuti jasad beliau. Jasad beliau telah terkubur di Madinah, namun kita harus ittiba, fattabi'uni. 4 sifat Nabi yang sangat mulia ini, kalau boleh kita translatekan dalam akhlak kita. Yang pertama, berakhlak siddiq, jujurlah di dalam kehidupan. Sebab kita sudah dididik di dalam sholat, sawu sufufakum, luruskan safmu, luruskan barisan, agar di luar sholat, agar kita keluar dari masjid ini bersikap, berperilaku jujur, berperilaku lurus. Kejujuran senang dicakapkan, tapi mahal dan berat untuk dapat kita amalkan. Kemudian macam mana lagi kita mengikuti Nabi? Fatonah. Fatonah ini adalah bijak bistari. Dia cerdas di dalam menggunakan akalnya. Dia kritik, kalau dia kritikal, kalau dia mendapat maklumat, dia tidak ditelan bulat-bulat begitu saja. Dia sebelum dia confirm diyakininya, dia melakukan eksperimen, dia melakukan kajian, dia melakukan kritis, tidak menerima dengan begitu saja
Itulah maksudnya fatona, cerdas akalnya. Untuk mencerdaskan akal bukan setakat berhenti setelah banyak title graduate university, tidak. Agar senantiasa akal kita cerdas menjadi insan yang fatona, belajarlah dari liang kubur sampai ke mati. Bahkan talabul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun kamu harus ke negeri Cina. Nabi SAW maaf bin maaf tak pernah mengeluarkan hadis tuntutlah ilmu ke negeri lain dari Cina. Kenapa baginda mengatakan talabul ilmu walau bisin? Tidak pernah menyebutkan tuntutlah ilmu ke negeri-negeri yang lain. Tetapi kadang-kadang kita lupa, kita terfokus mengirim anak-anak kita ke negeri yang tidak disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ini. Saudara-saudaraku sekalian, Nabi mengeluarkan sabda bukan sembarang bercakap. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bukan kehendak hawa nafsunya, tetapi benar-benar wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, tentang ilmu di dalam hadis diterangkan, iza matabna adam in qata amaluhu illa min falad. Apabila mati anak Adam, putus semua hubungannya di dunia ini kecuali dia meninggalkan 3 perkara. Hadis ini sudah selalu kita dengar, tetapi mungkin kurang bijak atau kurang cerdas kita menghayati inti hadis ini. Kadang-kadang kita lewati begitu saja. Yang pertama, sedekatun jariyah. Itu bakal penghuni surga kelak. Penghuni surga kelak orang yang tidak bakhil, orang yang tidak pelit. Dia dalam hidupnya berpeluang mengeluarkan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini apa? Sedekah jariyah itu sedekah yang langsung terasa nikmatnya, hasilnya, manfaatnya. Dapat digunakan bertahun-tahun, dapat digunakan orang ramai, itu sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Ilmun yantafa'u bih. Ini dia, ilmu yang bermanfaat. Bukan untuk manfaat di akhirat saja, nanti, tidak. Ilmu yang tafa'ubi itu segera kita rasakan hari ini. Kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Ini yang dilupakan umat Islam. Dia aksesik mengkaji hukum hakam, fikih, betul, tidak salah. Tetapi terkadang-kadang karena berbeza guru, kadang-kadang berbeza tempat dia menuntut, tidak membawa manfaat apa-apa, malah untuk bergaduh sesama, saling mengklaim hadisnya yang paling sahih. Hadis itu tak sahih. Sepanjang masa kita bergaduh, berselisih paham tentang ini. Sementara ilmu yang bermanfaat, umat lain telah mengejarnya. Buat handphone, buat GPS, buat kereta. Macam mana besi yang begitu berat boleh terbang mengantarkan orang ke negeri yang lain, tidak jatuh. Macam mana kapal yang di laut tidak tenggelam. Ilmu yang bermanfaat. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kemudian waladun soleh yad'ulah, meninggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan mereka. Anak yang soleh di sini bukan kat masjid, bukan kelulusan madrasah, bukan dia hanya hafal Quran. Anak yang soleh itu dia berilmu pengetahuan, badannya sehat, kemudian dapat jawatan, gaji yang lumayan, sehingga di dalam hasilnya itu dapat menebar manfaat kepada banyak umat manusia. Ini anak yang soleh. Lalu dia berbuat baik, takzim kepada orang tuanya, patuh dan taat kepada orang tuanya. Ini anak yang soleh. Saudara, saya pernah ada seorang ibu setengah umur jumpa saya sambil menangis. Ustaz, saya punya anak 3, tapi macam mana Ustaz? Dia tak ada yang soleh. Kenapa tak ada yang soleh? Puan, apa kerja dia? Yang pertama pilot, yang kedua engineering, yang ketiga apa dia? Pakar manajemen. Jadi kata saya, Puan, jangan Puan sedih, itu anak yang soleh. Dia mungkin baca Quran tergagap-gagap, mungkin hafal Quran tak banyak, mungkin solat ibadahnya sederhana, tapi dia telah mengeluarkan sebagian rezekinya. Abah mak pergi haji, pergi umrah, ini duit ananda. Abah mak tolong sampaikan ke Masjid Yusuf Ishak apa keperluan Masjid Yusuf Ishak, ya, dari penghasilannya tadi.
ya, disedekahkan, dia amal jariah, ini anak yang soleh. Nah, apa maknanya tuan-tuan dan puan sekalian? Hadis ini nanti penghuni surga, orang yang banyak berpeluang bersedekah jariah ketika hidup di dunia, orang yang pemurah, orang yang dermawan. Kemudian siapa lagi yang meninggalkan anak-anak yang soleh, bukan anak biologis saja, bukan anak kandung saja, anak siapapun kita pendidik mereka. Sehingga kalau saya boleh istilahkan, penghuni surga nanti cikgu-cikgu yang berkualiti, yang banyak meninggalkan murid-murid yang berilmu pengetahuan. Terutama kita cikgu sebagai anak kita, ayah sebagai cikgu terhadap anak kita, istri kita sebagai cikgu dari anak kita. Maka selalu saya sampaikan di dalam ceramah-ceramah kursus perkawinan, menjelang akad perkawinan, selalu saya memberi nasihat kepada seorang laki-laki dan seorang wanita. Apabila kamu sudah sanggup meminang perempuan ini untuk menjadi istrimu, anakku wanita, ananda wanita, apabila kamu sudah siap menerima laki-laki ini untuk menjadi suamimu, bukan hanya setakat hafal rukun nikah saja, tapi anda harus siap menjadi cikgu terhadap anak-anakmu kelak. Si ibu harus siap menjadi cikgu terhadap anak-anaknya kelak. Mendidik anak dari awal itu diawali madrasah. Yang paling awal adalah madrasah rumah tangga kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, mari kita tingkatkan pemahaman kita. Selalu saya berulang-ulang sampaikan, afala ta'qilun, mengapa kau tidak gunakan akalmu? Tapi jangan diakal-akali. Ada setengah pihak yang mengatakan, pakai akal. Tidak ada agama tanpa akal. Tetapi jangan diakal-akali. Justru orang yang tak bersetuju dengan kalimat afala ta'qilun ini, dia mengakal-ngakali. Apa dia? Baca kulhu 3 kali konon, ya. Karena 1 kulhu sama dengan sepertiga Quran, 2 kulhu 2/3, 3 kulhu khatam Quran. Ini ngakal-ngakali ini, ya. Padahal kulhu itu maknanya, urayanya, hikmahnya tak ubahnya sepertiga Al-Quran. Bukan baca kulhu 3 kali merasa khatam. Ini mengakal-ngakali Tuhan namanya, ya. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita di akhir bulan Syawal yang akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi kita umat Islam, ada yang sudah menunaikan ibadah haji, ada yang masih dalam cita-cita, ada yang sudah diawali dengan qabliyah menunaikan ibadah umrah, ada yang sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita berbicara ibadah haji, kita selalu mendengar tamu Allah, tetamu Allah. Saudara sekalian, bayangkan, ya, kalau dalam rumah kita nak kedatangan tetamu, apalagi tetamu ini bukan sembarang orang yang penting, orang kenamaan. Apa yang kita siapkan? Tentu kita kemas-kemas rumah kita, tentu kita bersihkan dapur dan bilik air kita. Kalau tetamu kenamaan ini nak menginap rumah kita, tentu kita siapkan bilik yang terindah, yang terbaik tempat dia menginap. Kemudian kita pesan dengan orang rumah kita, karena tamu yang akan datang ini bukan sembarang orang. Tentu kita akan jaga makanannya, kita siapkan selera makannya apa yang dikehendaki oleh tetamu. Saudara, kita untuk menjadi tuan rumah akan kedatangan tamu, kita harus sibuk menyiapkan keperluan tamu yang nak datang ke rumah kita. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita sebagai tetamu Allah, apalagi Allah yang menjadi tuan rumah. Kita saja yang menjadi tuan rumah, tuan-tuan, puan-puan, kita sudah menjaga persiapan agar si tamu tadi tidak kecewa, agar si tamu tadi tidak hampa, dan kita tidak merasa malu, kurang menghormati tetamu. Sebab di dalam hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifah. Tanda kamu itu beriman kepada Allah, tanda kamu itu beriman kepada hari akhir, bukan hafal rukun iman, tapi tengok, buktikan apabila kedatangan tamu, dia memuliakan tamunya. Matan hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah.
muliakan tetamu. Saudara-saudara sekalian, ini syariat. Ini syariat. Kalau kita berbicara hakikat dan ma'rifat, rumah itu adalah ini jiwa kita. Bagaimana kita supaya mengundang Allah, menjemput Allah? Allah boleh hadir karena di dalam Al-Quran diterangkan sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan urat lehermu. Tetapi kalau kita tidak pandai memanage, ya, kita merasa jauh dengan Allah. Tapi kalau kita pandai memanagenya, Allah senantiasa dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Muhammad, di mana Allah? Maka Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang bertanya tadi orang Arab Badui dengan kasar, hei Muhammad, mana Allah? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersandar duduk sekejap, menunggu datangnya wahyu untuk menjawab soalan si Badui ini. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di mana Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni fa inni, wahai Muhammad, kalau orang Badui itu bertanya maka jawablah, inni fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, dan aku akan memenuhi, ya. Da'an ini undangan, jemputan, tapi diterjemahkan akan mengabulkan doa. Jadi doa, da'i, da'an boleh diterjemahkan mengundang Allah, menjemput Allah. Nah, agar Allah senantiasa hadir dalam jiwa kita, siapkah kita seperti kita nak menyambut tetamu kenamaan tadi? Siapkan kebersihan jiwa dan rohani kita. Pernah kita mendengar lagi hadis, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila di rumah kita ada patung dan anjing, maka malaikat tak akan masuk. Kaji kita syariat seolah-olah rumah, padahal tuan-tuan dan puan sekalian, kalau itu macam cara kita menterjemahkan, kalau ada ahli keluarga kita yang sakit tenat ke hospital, bawa balik. Jadi supaya malaikat maut tak masuk, pasang itu anjing dengan patung. Masuk tak malaikat maut? Masuk kan? Maknanya rumah tadi ini jiwa. Patung itu sifat-sifat berhala dalam jiwamu. Patung itu artinya orang yang tak siap reform, orang tak siap berubah. Dia selalu tidak fleksibel, dia kaku. Ya, tengok kalau kita letakkan patung batu di depan, hadapkan ke hospital hadapan di seberang jalan, 10 tahun kita biarkan tetap begitu. Jadi patung itu adalah manusia yang mematung, manusia yang tidak siap mereform. Apabila datang maklumat, dia selalu berdegil, ini ajaran datuk nenek moyang saya zaman dulu macam ini, sehingga saya tak mau berubah. Ini sifatnya mematung. Jadi saudara-saudaraku sekalian, berbicara tentang bulan Zulhijjah, ya, ada yang sudah menunaikan ibadah haji. Dan maaf tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan yang sudah berulang kali pergi haji, misalnya 7 kali, 10 kali, dia jawablah dengan ikhlas, alhamdulillah sudah 10 kali. Ya, sebab saya pernah jumpa tuan-tuan, Tuan Haji sudah berapa kali Tuan Haji pergi? Apa dia jawab? Baru 40 kali. Baru. Nah, ini kalimat ini kan tidak sesuai. Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cakap sejujurnya, kalau sudah 10 kali, sudah 7 kali, umrah sudah berapa kali, cakap tak usah ada kalimat baru, ya? Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tapi yang sebenarnya haji itu wajib 1 kali saja, ya. Selepas itu kalau banyak duit, lebih baik itu bagikan orang-orang yang susah, anak saudara kita yang nak memerlukan, orang sakit yang memerlukan biaya perubatan. Ya, untuk apa lagi kita nak pergi sana? Cukup 1 kali yang wajib. Nah, begitu juga umrah sebetulnya tuan-tuan, cukup 1 kali saja. Tapi saya karena ada sponsor waktu itu, bukan saya, 2 kali haji, 4 kali umrah, itu disponsori, bukan saya. Tapi hati nurani saya, lebih baik uang itu digunakan untuk lain yang lebih bermanfaat. Jadi saudara-saudaraku sekalian, mengimbas kembali bagi yang sudah berhaji, menjalankan ibadah haji merupakan dambaan
cita-cita, keinginan semua setiap umat Islam sebagai penyempurnaan ibadah. Penyempurnaan ibadah. Karena rukun Islam ada 5 kan. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua menunaikan salat 5 waktu. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yang kelima menunaikan ibadah haji apabila mampu. Nah, kalau saya filosofikan tuan-tuan dan puan sekalian, kalau Islam itu merupakan bangunan, syahadat ini adalah foundation. Kemudian salat 5 waktu, tiang-tiang dari bangunan tadi. Kemudian apa lagi? Puasa itu ibarat pintu dan tingkap. Kemudian yang zakat itu salat tiang, zakat, derma, sedekah jariah itu ibarat pintu dan tiang. Sebab kalau tak hanya masuk terus, terima terus, kalau tak keluar tuan-tuan meletup perut kita, jadi penyakit. Jadi perlu dibersihkan lewat pintu, lewat tingkap, lewat jendela. Kemudian apalagi yang kelima, ini atap haji. Nah, maka sempurnalah bangunan Islam tadi tuan-tuan. Foundation, tiang, puasa itu benteng, dinding. Ya. Jadi kalau ini dinding itu benteng, ya. Artinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, kalau bangunan tadi harus ada dindingnya. Nah, apabila lengkap bangunan ini haji, atap dari bangunan tadi sebagai penyejuk. Jadi sebetulnya kalau orang yang sudah berhaji, haji mabrur, dia semakin sejuk, semakin cool, semakin dia tidak panas baran, tidak selalu emosional, dia semakin sejuk karena dia berfungsi sebagai pelindung, sebagai atap. Ketika panggilan itu datang, jamaah calon haji harus mempersiapkan diri secara optimal, mulai dari mempelajari tata cara ibadah haji dan manasik sampai mempersiapkan fisiknya. Jadi kalau kita sholat, tuan-tuan, hanya fisik saja. Kalau kita bersedekah, hanya harta saja. Tapi ibadah haji, 3 faktor ini menjadi satu. Fisik harus siap, sehat. Kemudian mengeluarkan uang untuk tambang dan biaya perjalanan. Dan yang ketiga tuan-tuan, harus mempelajari tata cara manasik haji. Sebagian ritual ibadah haji merupakan ibadah fisik yang memerlukan kondisi badan yang segar bugar. Maka sebetulnya tuan-tuan, maaf ya, saya minta maaf, yang paling afdal pergi menunaikan ibadah haji atau umrah itu selagi usia masih muda, masih sehat. Ya, dia boleh tengok sana, tengok situ, survei ke arah sana, ke arah sini. Tapi kita sudah confused, kita cari usia yang sudah lanjut. Kalau di tempat negeri saya sana, pada umumnya pergi dah 60, 70, ya. Akhirnya dia tidak dapat balik kalau dia balik dengan selamat, haji mabrur, dia tak pandai bercerita. Dia maklumlah kondisi fisiknya sudah lemah. Kalau kita masih gagah tadi, kita boleh tengok sana, belok tengok sini, mendapat ilmu pengetahuan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, yang malangnya kita usia lanjut dengan harapan mati kat sana. Ya. Kita lupa tuan-tuan, di mana kita meninggal. Kalau kita iman, kalau kita takwa, mati di baham rimau, mati dalam perut buaya, mati di dalam tenggelam laut. Tak ada mentalkinkan kita, tak ada yang mendoakan arwah kita tuan-tuan. Kalau dia takwa, dia beriman, selamat dia. Tapi kalau kita memang dasar tak betul, perangai kita tak betul, ya, walaupun kita mati kat sana pun, Abu Jahal, Abu Lahab mati pun kat sana. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan kita melakukan amal ibadah ingin mendapat imbalan yang senang, ya, sebab ampunan, ridha, ya, surga Allah itu melalui proses yang jauh dan panjang serta susah payah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, berhaji adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan perawi lainnya. Hadis soal haji itu Arafah, memberi pelajaran, memberi pesan kepada kita jamaah haji ataupun yang sudah berhaji agar menjaga kesehatan dalam menjalani rangkaian ibadah rukun Islam yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang sudah berhaji, ya, kalimat labbaik Allahumma labbaik, ku penuhi panggilanmu,
Aku siap memenuhi panggilanmu. Bukan ketika itu. Sampai sekarang bagi yang sudah berhaji, bagi sampai yang sudah berumrah, seruan aku siap memenuhi panggilanmu tetap berlaku sampai saat ini. Banyak kita menghafalkan doa ini ketika nak pergi haji dan umrah saja. Tapi selepas balik tadi, karena kita tidak menghayati ini janji kita, labbaik Allahumma labbaik, aku siap memenuhi panggilanmu. Jadi walaupun kita sudah balik haji sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, labbaik Allahumma labbaik, masih Allah tunggu. Ayo buktikan engkau memenuhi seruanku. Seruan Allah tadi banyak, tuan-tuan. Ya, apabila kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mak bapak, labbaik Allahumma labbaik. Ketika kita ada rezeki, ada orang minta bantuan sedekah jariah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, karena itu adalah panggilan Allah. Kalau ada seruan, ciptakan suasana damai, jangan bergaduh, jangan bertengkar, labbaik Allahumma labbaik. Jadi sebetulnya kalimat talbiyah ini bukan hanya digunakan pada saat kita menunaikan ritual haji dan umrah, tetapi setelah kita balik sampai ke akhir hayat, labbaik Allahumma labbaik, terus menghayati, kita terjemahkan di dalam perilaku kita. Innal hamda, sesungguhnya bagi segala puji bagi Allah. Artinya apa? Sekarang pun walaupun sudah puluhan tahun kita tak pergi, sudah balik dari sana, kita harus senantiasa komitmen. Kita pindahkan, kita perbarui komitmen kita setiap salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita tidak menjadi manusia yang tidak haus pujian dan sanjungan. Kalau kita dipuji, kalau kita disanjung, kembalikan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tuan-tuan, wal mulk itu artinya segala kekuasaan, baik itu kita menguasai harta, jawatan, pangkat, apapun itu milik Allah. Suatu saat itu akan dicabut kembali, ya. Nah, jadi tuan-tuan, kalimat talbiyah ini bukan hanya kita semangat mengucapkannya ketika menunaikan haji dan umrah, tetapi setelah kita berada di tanah air sampai akhir hayat kita, inti daripada kalimat talbiyah tadi menjadi akhlak kita. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, dari 6 rukun haji yang terberat adalah wukuf di Arafah, karena jamaah akan berada di tempat dengan kondisi dan cuaca yang ekstrim. Jamaah harus benar-benar menjaga kondisi fisik, jangan sampai terforsir untuk ibadah-ibadah sunnah atau kegiatan lainnya. Dari fenomena yang ada, jamaah calon haji kerap terlalu banyak melakukan kegiatan yang lain, sehingga saat menjalani rangkaian ibadah haji, kondisi tubuh badan menjadi menurun. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ya, karena kita tanpa ilmu, kita kejar itu ibadah-ibadah sunnah. Kadang-kadang kita tengok orang buat begitu, kita ikut-ikut pula, padahal kita sendiri tak paham. Yang malangnya tuan-tuan, karena kita sudah terporsi tenaga kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, nah ketika kita wukuf di Arafah, kondisi tubuh badan kita menurun. Sedangkan haji itu adalah wukuf. Salah satu puncak pelaksanaan haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan amalan berdiam diri di padang Arafah pada penanggalan Islam, yaitu tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Wukuf sah meskipun dilaksanakan sesaat pada rentang waktu tersebut walaupun singkat. Kemudian meski diutamakan mendapatkan waktu berdiam pada sebagian siang dan waktu malam, saat wukuf dianjurkan berzikir, membaca doa, serta memperbanyak baca Al-Quran. Tuhan, nanti buka surah Al-Baqarah ayat 200. Apabila selesai kamu menunaikan manasik haji, maka berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapak-bapakmu. Ini yang saya maksud tuan-tuan. Zikir itu bukan urusan mulut, tapi zikir itu adalah urusan hati. Bukan menyebut, tapi mengingat. Saya ambil contoh tuan-tuan ya, maaf, baru saya
nyebut nama orang tua Haji Yusuf, Haji Nahar bin Dullah. Sebutlah, ingatlah nama seperti kamu mengingat nama bapakmu. Saya tak kenal, walaupun saya ucap Haji Nahar bin Dullah, Haji Nahar bin Dullah, Haji Nahar bin Dullah sampai 100.000 kali putaran tasbih, tapi saya tak kenal. Nah, yang kenal itu adalah Haji Yusuf sendiri. Macam mana dia senyum, macam mana dia marah, macam mana cara dia makan, macam mana dia bersenda gurau. Anaknya yang tahu. Nah, oleh sebab itu zikir itu mengingat. Tapi kita banyak berhenti di maqam menyebut. Sebetulnya mengingat Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya seperti kamu ingat bapak-bapakmu. Nah, artinya yang kenal. Itulah saya berulang-ulang kali, tuan-tuan. Macam mana kita nak ingat Allah kalau kita belum kenal Allah? Maka sebetulnya yang sudah menyebar syariat, ya, tarikat, hakikat, makrifat. Padahal yang paling asas adalah makrifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal kita belajar agama, memahami agama, mengenal Allah. Awal. Nah, macam mana kita mengenal Allah? Hadis diperkuatkan, ya, kenalilah dirimu. Kalau kamu ingin mengenal Tuhanmu, kenalilah dirimu. Perhatikan diri kita, tuan-tuan dan puan sekalian, dari cara tubuh kita berdiri, letak kepala kita, ya, telinga kita, anggota tubuh kita, apa organ-organ di dalam tubuh kita. Disitulah keberadaan Allah. Hati-hati, tuan-tuan, ya, dari sini kepala, ya, ini nilai manusia. Kalau kita boleh jaga ini, lepas dari leher sampai ke bawah, sama dengan binatang makhluk lain, tuan-tuan. Yang membezakan insan, yang membezakan manusia insan adalah macam mana dia boleh memanage dari leher ke atas. Nah, ini bab lain, insyaAllah, tuan-tuan dan puan sekalian. Mabit atau menginap, berzikir, membaca doa serta memperbanyak baca Al-Quran, istighfar dan tahlil. Tentang doa, tuan-tuan, tentang doa, ya, sebetulnya di dalam 9 nama Asmaul Husna itu sudah semua hajat ada dalam situ, ya. Sifat-sifat Allah ada dalam situ. Maka saya lebih condong, kalau ada ahli keluarga kita nak pergi haji atau nak jadi amalan kita hari-hari, lebih baik kita melazimkan, mewiridkan Asmaul Husna ini setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbina, wassalatu wassalam linnabi habibina. Ada di dalam video saya dan pernah juga saya bagikan. InsyaAllah kalau berkenan nanti Sabtu hadapan saya bagi foto state itu amal. Di situ masuk istighfar, rizki, keselamatan, kesehatan, sudah masuk dalam Asmaul Husna itu. Bermalam sementara di Mina pada malam-malam hari tasyrik, pemerintah Arab Saudi menyediakan tenda-tenda seperti mana di Mina yang dapat ditinggalkan jamaah untuk menginap sementara. Ya, zonasi tenda sudah disusun untuk jamaah sesuai asal negaranya masing-masing. Tengok indahnya kan, disambut oleh saudara-saudara kita di negeri sana, ya, itu tenda-tendanya sudah disusun rapi sehingga kita tidak akan tersesat. Oh, ini tenda negara kita Singapura, oh sana Malaysia, oh sana Indonesia, oh sebelah sana Brunei, sudah disusun sedemikian rupa. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, Jumrah Aqabah atau melempar batu di titik Aqabah di Jamrah Mina. Di Jamrah terdapat 3 titik penting untuk Jumrah, yaitu Aqabah, Wusta dan Ula. Jumrah Aqabah dilakukan pada 10 Zulhijjah pada hari Wusta dan Ula. Pada hari tersebut hanya Jumrah dengan sasaran melempar ke tiang Aqabah yang dilakukan setelah mabit di Muzdalifah dan setelah terbit matahari. Jadi tuan-tuan, ya, mungkin yang sudah pergi ataupun yang akan pergi, dan saya doakan yang belum pergi nanti akan diberi rezeki, diberi peluang oleh Allah datang menjadi tamu Allah ke sana. Melempar itu sekadar simbolis, ya. Jangan sampai
semangat. Dia pernah kadang-kadang jadi gurauan itu karena dia salah sambit kena dahi orang yang di sebelah. Sampai menjawab, "Oi, kita ini sama-sama setan, jangan saling melempar, jangan saling kacaukan." Jadi itu hanya simbolis. Sama seperti kita menyium hajar aswad atau kita melambai-lambai itu, ya simbolis. Walaupun kita tak kenal, walaupun kita tidak mencium, itu sudah niat itu Allah. Apalagi banyak orang, jangan kita melakukan tindakan bunuh diri, pijak-pijak orang dan lain. Dan yang maaf kejadian lagi bagi rasuah dengan mutawif tadi supaya dia dapat mencium hajar aswad. Ini ibadah yang tak betul, itu jadi rosak, ya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian sa'i adalah berjalan mulai dari Bukit Safa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah pada pilar hijau. Dalam lintasan itu disunnahkan berlari-lari kecil bagi laki-laki. Lintasan Sari Safa dan Marwah dihitung 1 kali putaran, ya. Begitu juga dari Marwah ke Safa juga 1 putaran. Tempat sa'i berdekatan dengan Ka'bah. Saat ini pengelola Masjidil Haram membuat area sa'i menjadi 3 lantai. Jamaah yang menemui kepadatan berlebih dapat memilih masa yang lebih lenggang. Oke, ini sedang pelaksanaannya. Tapi intinya tuan-tuan, filosofi daripada sa'i, Safa dan Marwah ini itu adalah napak tilas dari bunda kita Siti Hajar ketika ditinggalkan Ibrahim, lalu Nabi Ismail dalam keadaan haus, tak ada makan dan minum. Maka seorang ibu berusaha untuk menyelamatkan anaknya, mencari. Ditengok di sana ada air. Dari Safa, dari Marwah nampak macam ada air, tapi sebetulnya fata morgana, ya, lari-lari kecil 7 keliling tadi. Sehingga tuan-tuan, dengan pertolongan Allah, Nabi Ismail alaihi salam selamat. Siti Hajar menemukan air tadi kata dalam firman Allah, zumzumi, kumpulkan. Maka kita kenal dengan istilah hari ini, air Zam-Zam. Tahallul merupakan amalan bercukur setelah sa'i. Terdapat 2 tahapan bercukur, yaitu tahallul awal pertama dan tahallul tsani yang kedua. Jika jamaah sudah melakukan tahallul tsani, maka dia terbebas dari larangan-larangan saat ihram karena telah menyelesaikan manasik haji. Jadi tuan-tuan, cukur. Maaf ya, saya minta maaf bagi yang pernah melakukan. Kalau menurut saya dicukur botak habis, ya, bukan takut tak handsome, cuma dicukur sedikit, ya. Jadi yang lebih afdal sebetulnya dibuang. Jadi kita tinggalkan itu. Karena pergi haji itu ibarat kita balik kampung. Jadi salah satu anggota tubuh kita tinggalkan ke sana. Saya doakan kalau sudah berhaji ataupun umrah, kalau sampai pergi ke sana lagi ketika tahallul, yang paling afdal adalah dicukur habis. Jadi apabila sudah tahallul, selesailah manasik haji. Jamaah berstatus tahallul awal jika sudah melakukan 2 dari 3 paket amalan ini: melontar jumrah di Aqabah, tahallul, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tawaf ifadah, sa'i, dan melontar jumrah di Aqabah. Nah, ini yang sudah pergi haji atau yang baru tahun ini nak pergi haji, kita sebagai sesama saudara doakan. Mungkin kita kenal, mungkin adik saudara kita, ya, mungkin kerabat kita, mungkin kita hanya kenal begitu saja. Kita dengar dia nak pergi jamaah haji, besar sekali ganjaran pahalanya. Kita doakan mereka semoga selamat pergi, selamat balik, dan menjadi haji yang mabrur. Kemudian kita apa? Haji sudah, umrah sudah, atau belum mampu, sangat-sangat digalakkan menunaikan ibadah kurban, ya, menunaikan ibadah kurban. Boleh kita kurban di sini, boleh kita kurban di luar negara, terpulang dengan kemampuan kita. Usahakan apabila dia mampu, dia ada rezeki, tapi dia tidak mau berkorban. Saya tak sampai hati tuan-tuan menyampaikan apa ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita
berkorban itu bukan untuk memberatkan. Sepanjang tahun rezeki Allah mencurah-curah untuk kita, masakan kita menyembelih hewan korban kita tidak mampu. Dan tujuannya jangan berharap macam-macam, tapi korban itu berasal dari quraba, qarib, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah sangat mudah dia sisihkan rezekinya untuk berkorban. Nah, itulah kira-kira bagi amalan kita. Jangan kita mengharapkan ininya ya, darah dan dagingnya ya, tetapi kita mengharapkan ketakwaan kita. Sebab orang yang berkorban itu juga termasuk orang yang bertakwa. Dia akan mendapat ganjaran pahala sebanyak bulu domba, bulu hewan korban itu. Masya Allah, sebetapa murah, rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Senantiasa doa terbaik saya untuk tuan dan puan-puan saya, kita semua, semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, rumah tangga kita dalam keadaan tentram dan damai, hidup kita walaupun serba cukup sederhana, penuh kebahagiaan, rasa syukur. Kemudian apabila kita ditimpa sesuatu yang kurang menyenangkan, jangan kecil hati, karena Allah tidak akan menghampakan hambanya. Tertawa di dunia ini tidak ada yang kekal, sebab akan berakhir. Tangisan juga, sakit pun tidak ada yang kekal di dunia ini, akan berakhir. Tawa dan kesenangan yang hakiki adalah di akhirat kelak, jannatun na'im. Tangis yang sebenarnya adalah ma'udzubillah, neraka jahanam. Nah, oleh sebab itu peluang masih ada. Sekecil apapun, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan, sampai mengingatkan orang jangan sampai tertusuk duri, menyingkirkan duri agar orang tidak tertusuk, sampai tidak mampu bersedekah dengan nilai yang benar besar dengan sebutir biji kurma, tak mampu juga lontarkan senyum Anda di mana saja Anda menghadapkan wajah kepada saudaramu, sebab senyum di hadapan wajah saudaramu itu merupakan sedekah. Sekian dan demikian, terima kasih di atas segala perhatian, dan semoga juga sumbangsih kita sebagai warga di negeri Singapura ini, kita bersyukur, kita senantiasa juga untaikan doa semoga negeri Singapura, masyarakat yang berbilang kaum, terus kemakmuran yang kita rasakan, keamanan, keharmonian, kedamaian, berkekalan sepanjang zaman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.